Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang oxidation ditch, yaitu unit pengolahan secara biologis. Nah, oxidation ditch sendiri itu merupakan modifikasi dari pengolahan lumpur aktif yang berbentuk parit yang digunakan untuk mengolah layar limbah dengan memanfaatkan oksigen atau kondisi aerob. Fungsi utamanya dari oxidation ini untuk menurunkan kandungan bakteri yang ada di dalam air limbah setelah pengolahan. Nah, berikut merupakan salah satu kriteria desainnya, yaitu ada waktu tinggal yang berada di antara 0,75 sampai 1,25 D, terus ada volume loadingnya yaitu antara 0,5 sampai 0,3 kg BOD milimeter kubik per D, dan lain sebagainya yang bisa dilihat di PowerPoint berikut, yang yaitu ada organic loading, ada liquid different, ada MLSS, ada aerosol equipment, ada slab, dan lain sebagainya. Nah, sistem kerja oxidation ditch sendiri itu ada dibagi menjadi dua. Ada ada namanya aerator dan ada bagian lingkungan ini. Jadi di aerator itu merupakan bagian yang dimana untuk proses aerasi. Nah, sedangkan di bagian yang jauh dari aerator itu kondisi di mana kondisi tidak kadar TO-nya itu rendah, yang biasa dinamakan dengan anoksid. Nah, pada kondisi aerator sendiri itu tuh berfungsi untuk mengolah mengredukasi mengredukasi kandungan-kandungan organik seperti BOD, COD, dan sebagainya. Sedangkan kondisi anoksid ini untuk mengredukasi nitrogen seperti nitrit dan nitrat. Nah, pada sistem kerja oxidation ditch sendiri itu ada digerakkan oleh motor yang itu bekerja hampir sama bekerja setiap waktu. Nah, di oxidation ditch sendiri habis itu ada bak sedimentasi. Di bak sedimentasi tersebut limbah yang bagian atas itu bakal mengalir ke unit disinfeksi atau unit berikutnya, sedangkan limbah yang belum terolah dengan baik bakal dikembalikan lagi ke oxidation ditch. Jadi limbahnya itu bisa 2 kali. Next. Nah, di sini ada layout oxidation ditch. Jadi oxidation ditch itu sendiri ada beberapa ada pengolahan lainnya, yaitu pertama ada screen yang itu berfungsi untuk memisahkan limbah yang kasar-kasar yang ukurannya besar-besar. Sedangkan habis itu ada grid chamber, itu merupakan bar screen yang itu untuk memisahkan limbah yang berukuran memisahkan sampah-sampah yang berukuran halus. Setelah itu ada bak pengendapan atau bak sedimentasi untuk mensedimentasikan air limbah. Setelah itu ada grid oil trap, itu merupakan grid yang memisahkan antara minyak dan minyak dengan air limbah lainnya. Setelah itu ada oxidation ditch, habis itu ada bak pengendapan, habis itu ada disinfeksi atau klorinasi. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu ada biaya operasionalnya rendah karena OD ini sendiri itu diolah menggunakan motor yang tidak membutuhkan tenaga lainnya gitu kan. Terus produksi lumpur yang cukup sedikit karena pada OD ini itu ketika ada lumpur diolah secara 2 kali. Jadi ketika air yang diolah jadi keluar dari OD itu tidak bersih, itu nanti bakal mengendaki sedimentasi dan itu bakal kembali lagi ke OD. Jadi lumpur yang dihasilkan itu benar-benar kecil gitu kan. Ternyata ada efisien removal organiknya cukup tinggi dan ketinggian air di OD itu sendiri itu cukup konstan. Sedangkan kelemahannya itu OD itu membutuhkan tanah yang cukup luas dibandingkan pengolahan oksigen biologis lainnya, dan kepadatan tersuspensi
efisiensi yang relatif lebih tinggi. Baik, berikutnya adalah perhitungan pada oxidation ditch. Pertama, disiapkan dulu terlebih dahulu data perencanaan yang akan digunakan seperti Ki puncak terbak, Ki average, umur lumpur, dan lainnya. Perhitungan dilakukan yang pertama kali adalah perhitungan lumpur. Pertama adalah menghitung konsentrasi BOD5 terlarut dalam efluen, dilakukan asumsi biological solid 65% biodegradable, 1 gram biodegradable sama dengan 1,42 gram BOD. BOD solid dapat dihitung dengan menggunakan rumus 65% dikali TSS efluen dikali konversi ke BOD, maka didapatkan 1,73 mg per liter. BOD terlarut dihitung dengan menggunakan rumus BOD efluen dikurangi BOD solid, maka didapatkan 2,47 mg per liter. Berikutnya adalah efisiensi pengolahan. Efisiensi BOD total dapat dihitung dengan menggunakan rumus BOD infiltrasi dikurangi BOD 5 terlarut per dibagi BOD 5 infiltrasi dikalikan 100%, maka didapatkan 91%. Lalu berikutnya efisiensi BOD soluble dapat dihitung dengan menggunakan rumus BOD 5 infiltrasi dikurangi BOD efluen dibagi BOD 5 influen dikalikan 100%, maka didapatkan 77%. Berikut adalah nilai tipikal koefisien kinetik untuk proses oxidation ditch. Ditentukan asumsi sebagai berikut. Kemudian juga suhu air limbah 28%, maka dilakukan koreksi suhu. Berikutnya adalah perhitungan volume tangki aerasi dengan rasio sirkulasi QR per Ki dengan nilai 0,5. Kemudian ditentukan nilai-nilai sebagai berikut. Perhitungan berikutnya yang dihitung adalah volume total. Dapat dicari dengan persamaan V sama dengan Y buka kurung SO dikurangi S dikali Q per X1 per theta C tambah KD. Maka dari perhitungan didapatkan hasil 606 meter kubik. Berikutnya, karena direncanakan 2 reaktor, volume masing-masing, maka dibagi 2, volume total dibagi 2, didapatkan 303 meter kubik. Berikutnya adalah perkiraan lumpur yang akan dibuang. Dapat dihitung dengan persamaan Y dibagi 1 tambah KD dikali theta C sama dengan didapatkan hasil 0,4. Produksi lumpur dapat dicari dengan persamaan Y OBS dikali Kibak dikali SO dikurangi S, maka didapatkan 131,34 kg per hari sebagai MLVSS. Peningkatan MLVSS dapat dilakukan dengan nilai PX dibagi 0,8. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan 164,18 kg per hari. Berikutnya adalah perhitungan mass balance. Influen 18.904 meter kubik per hari, X influen dapat dicari dengan menggunakan rumus Y dikali BOD infiltrasi. Maka didapatkan nilai 22,304 mg per liter. IR per Q dengan nilai 0,5, maka dapat didapatkan 9.452 meter kubik per hari. XR sama dengan Kibak tambah QR dikali MLVSS dikurangi Kibak kali X infiltrasi per QR. Maka didapatkan hasil 350 mg per liter. Konsentrasi MLSS sludge dapat dihitung dengan menggunakan persamaan XR dibagi 0,8, maka didapatkan 437,5 mg per liter. Lalu berikutnya adalah menghitung volume reaktor. V sama dengan Q 1 tambah R dikalikan theta. Maka didapatkan hasil 28.356 meter kubik. Lalu berikutnya adalah mengecek periode aerasi. Dapat dicari dengan persamaan volume per Q, maka didapatkan 36 jam. Lalu mengecek F per M rasio dengan rumus Q dikali SO dikurang S dibagi V dikali MLVSS. Maka didapatkan 0,1 hari.
Perhitungan berikutnya adalah perhitungan kebutuhan oksigen pada unit digunakan mammoth reaktor. Untuk mencari BOD 5, maka dapat digunakan persamaan BOD dikali key average, didapatkan 527 kg BOD per hari. Kemudian kapasitas aerator 1,5 kg O2 per kilogram BOD. Kemudian menghitung kebutuhan oksigen atau RO2. Dengan menggunakan rumus kapasitas aerator dikali beban BOD, maka didapatkan 791 kg per hari. Direncanakan memakai mammoth aerator dengan diameter 1000 mm, kecepatan putaran 70 rpm, dengan kedalaman celup 28 cm. Berdasarkan grafik spek mammoth aerator oksigen capacity, yaitu 8,5 kg O2 per m jam, sama dengan 204 kg O2 meter kali hari. Untuk kondisi di lapangan, tingkatan OC rotor dikoreksi dengan rumus sebagai berikut, yaitu H0 dikali alfa dikali 1,024 pangkat T dikurang 20 dikali beta kali CS dalam kurung TA dikurangi CD per CS. Sehingga didapatkan hasil H sama dengan 146,85 kg O2 per meter kubik per hari, dikali hari. Panjang rotor yang dibutuhkan dapat dicari dengan menggunakan rumus RO2 dibagi H, yaitu didapatkan 5,4 meter. Perbandingan lebar OD dengan panjang rotor, yaitu 1:2, sehingga lebar OD sama dengan 5,4. Panjang rotor belintang saluran dapat dilakukan dengan persamaan lebar OD dibagi 2, maka didapatkan 2,7 meter. Jumlah rotor yang diperlukan adalah dapat dicari dengan persamaan H sama dengan panjang rotor yang diperlukan dibagi panjang rotor belintang, maka didapatkan 2 buah. Lalu berikutnya adalah perhitungan dimensi oxidation beads. Total luas permukaan OD dibagi menjadi 3 area. Yang pertama adalah 2 area setengah lingkaran, 1 daerah setengah lingkaran, dan 4 area per bidang persegi panjang. Berikutnya adalah menghitung total volume required yang diperlukan pada oxidation beads. Volume dapat dicari dengan persamaan TD dikali QR, dengan hasil 7.089 meter kubik. Lalu berikutnya mencari luasan 2A dengan rumus 2 dikali 1/2 area lingkaran dikurangi area pada dinding bakal melengkung. Didapatkan hasil 91,35 meter kuadrat. Lalu berikutnya adalah A2 dengan rumus setengah area lingkaran dikurangi area pada dinding partisi dikurangi area pada dinding baffle melengkung. Didapatkan hasil 191 meter kuadrat. Lalu berikutnya adalah menghitung 4A, luasan pada 4A3. Didapatkan hasil 21,6 dikali L. Lalu berikutnya total surface area yang dibutuhkan pada D adalah 3. A dapat dicari dengan volume per D, maka didapatkan hasil 2.363 meter kuadrat. A total didapatkan 2.363, nilai L adalah sebesar 96 meter. Total dimensi bangunan unit, untuk mencari nilai R maka dilakukan substitusi, R sama dengan 11 meter. A1 dapat dicari dengan 11/2 yang menghasilkan 5,5 meter. Panjang total 96 meter ditambah 11 meter tambah 5,5 meter menghasilkan 112,5 meter. Lebar total 96 meter tambah 0,3 yang dikali 3 sama dengan 97 meter. Lalu terakhir adalah kedalaman. Kedalaman 3 meter ditambah 0,5 sama dengan 3,5. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca massa, di mana kandungan BOD pada influen sebesar 190 kg per hari, COD 430 kg per hari, TSS 210 kg per hari, minyak dan lemak 90 kg per hari, amonia sebesar 25 kg per hari, dan koliform sebesar 100 juta kilogram per hari. Yang kemudian pertama ada tahap bar screen. Pada tahap bar screen ini efisiensi removalnya sebesar 0%.
di mana menghasilkan BOD sebesar 190 kg per hari, COD sebesar 430 kg per hari, TSS sebesar 210 kg per hari, amonia 25 kg per hari, dan total coliform sebesar 100 juta kg per hari. Yang kemudian selanjutnya masuk ke dalam grid chamber dengan efisiensi removal BOD COD sebesar 5%, TSS 10%, amonia, lemak, dan coliform itu sebesar 0%, dan menghasilkan BOD sebesar 180,5 kg per hari, COD 408,5 kg per hari, TSS 189 kg per hari, amonia 25 kg per hari, minyak lemak 90 kg per hari, dan total coliform sebesar 100 juta kg per hari. Selanjutnya masuk ke dalam tahap grease and oil trap, di mana efisiensi removal BOD, COD, dan TSS ini sebesar 0%, amonia sebesar 90%, minyak dan total coliform sebesar 0%, yang menghasilkan kandungan BOD sebesar 180,5 kg per hari, COD 408, kg per hari, TSS 189 kg per hari, minyak 9 kg per hari, amonia 25 kg per hari, dan total coliform 100 juta kg per hari. Yang selanjutnya masuk ke dalam bak pengendap dengan efisiensi removal BOD 31%, COD 30%, TSS 59%, amonia, minyak, dan coliform sebesar 0%, yang menghasilkan kandungan BOD sebesar 124,55 kg per hari, COD 285,95 kg per hari, TSS 77,49 kg per hari, amonia 25 kg per hari, minyak lemak 90 kg per hari, dan total coliform 100 juta kg per hari. Dan selanjutnya masuk ke dalam oksidasi Ditch, di mana kandungan efisiensi removal BOD COD itu sebesar 85%, TSS 65%, amonia 65%, minyak dan total coliform sebesar 0%, yang menghasilkan BOD 19 kg per hari, COD 42,89 kg per hari, TSS 27,12 kg per hari, amonia 8,75 kg per hari, minyak dan lemak 9 kg per hari, dan total coliform 100 juta kg per hari. Selanjutnya, bab pengendap 2 dengan efisiensi removal BOD 35%, COD 30%, TSS 50%, amonia 50%, minyak dan total coliform 0%, yang menghasilkan kandungan BOD sebesar 12,14 kg per hari, COD 30,02 kg per hari, TSS 13,56 kg per hari, amonia 8,75, minyak lemak 4,5 kg per hari, dan total coliform 100 juta kg per hari. Yang selanjutnya masuk ke dalam klorinasi dengan efisiensi removal BOD, COD, TSS, minyak, dan amonia 0%, dan total coliform 99,9%, yang menghasilkan total effluent BOD 12,14 kg per hari, COD 30,2 kg per hari, TSS 13,56 kg per hari, amonia 8,75 kg per hari, minyak lemak 4,5 kg per hari, dan total coliform 1.000 kg per hari, di mana effluent yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu permen LHK yang ditentukan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.